Saudaraku, tak banyak manusia yang bisa tetap bening dalam laku pergumulan yang kadang membuat pusing. Tak banyak juga yang mampu tetap bening di saat permasalahan hidup membuat segala hal terasa genting. Tak jarang juga penderitaan atau pergumulan itu ingin kita tolak. Dan jika bisa, kebahagiaan saja yang memenuhi benak. Nyatanya, kadangkala kita harus berada di ruang antara pergumulan dan kebahagiaan, keputusasaan dan harapan, kematian dan kehidupan. Ruang yang tak selalu nyaman, sebab tentu manusia berharap bisa segera beranjak ke depan. Mampukah kita merengkuh ruang di antara ini? Merengkuhnya dengan hening, bening dan tak melulu berteriak dengan bising. Keluarkan kami segera ya Allah dari situasi genting.
manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia istirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat nikmati harinya. Karena bagi ada lah ia tun kembali. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku.
Menjelang malam, datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu memeterai kubur itu dan menjaganya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Di Sabtu sunyi ini ya Allah, kami hendak mengarahkan doa syafaat kami untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkatilah pemerintah dan pemimpin serta seluruh jajarannya. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang asalnya dari Engkau, agar mereka dapat membangun negara ini. Dan bimbinglah mereka dalam menjalankan kebijakan yang baik demi kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan Indonesia. Berkatilah para orang tua Indonesia dan anugerahi mereka kemampuan untuk kebijaksanaan, untuk menjadi contoh bagi generasi-generasi berikutnya. Berkatilah pemuda dan pemudi serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju dan kreatif. Lindungilah anak-anak bangsa ini dari pengaruh narkoba dan pergaulan bebas yang sangat merusak akhlak. Jadikanlah bangsa Indonesia ini bersinar terang di dunia dan menyinarkan kemuliaan Tuhan Allah. Penuhi bangsa ini dengan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Bimbinglah masyarakat kami agar tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyakiti satu sama lain oleh karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan wilayah, perbedaan ideologi, perbedaan kelompok, dan perbedaan lainnya. Kami sadar perbedaan adalah anugerah yang asalnya dari Engkau. Persatukan rakyat kami dalam satu rumah bangsa dalam ikatan persaudaraan. Berkatilah alam Indonesia yang subur dan sangat indah ini. Hindarkan dari bencana alam, tsunami, dan malapetaka. Jauhkan hama yang merusak tanaman para petani. Jauhkanlah rakyat Indonesia dari virus dan wabah penyakit yang merusak kesehatan masyarakat. Kami rindu bangsa ini semakin pulih. Berilah pertobatan kepada bangsa ini. Kami mohon janganlah Engkau murka terhadap bangsa kami. Jauhkanlah hukuman-Mu dari bangsa ini. Lepaskan bangsa ini dari kehancuran, karena Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Inilah permohonan kami di Sabtu Sunyi. Dalam nama-Mu yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.